Kejadian 12, Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbang di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Mesbah bagi Tuhan yang diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan katakanlah bahwa engkau adik." Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, memuji-muji di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang, inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Haleluya, luar biasa. Bentar ya, luar biasa. Kita akan baca dulu. Dr. Ido akan membaca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3.
Lalu lompat ke 6 dan 7 ya. Saya share screen. Bentar. Mana nih? Ya. Share screen. Ini bagus sekali ya. Dokter Ido mana Dokter Ido? Mana Dokter Ido? Oke, silakan dinyalakan Dokter Ido. Mulai, Pastor. Ya, silakan. Ya. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Wayomer Adonai El Afram Rekweka Me'ar Peseka Umi Molateka Umi Bet Afika El Haaret Asher Areka. Ayat yang kedua. PSK Legoy Gadol Fa'a Fareka Fa'a Gedelah Semeka Fehyeh Beraka. Ayat ketiga. Fa'a Faraka Nefarekeka Umekaleka Hor Veka Fenifereku Kol Mispehot Ha'adamah. Ayat 6. Payomer Afram Baaret At Mekom Sekem At Elon Moreh Pehakenani At Baaret. Ayat 7. Wa'iyera Adonai El Afram Wayomer Lezareaka Eten Et Haaretz Hazot Faizifen Zam Mitzbeh Adonai Hanireh Ela. Ya, terima kasih Pastor. Haleluya, luar biasa. Ya, perfirman Tuhan pada Abraham, pergilah, leh-leha, ya, leh-leha. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, memberkati engkau serta membuat namamu termasyur, ya, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oh, ini misi yang besar sekali ya, saudara ya. Ini adalah sebuah misi, ya, misi, sebuah misi, sebuah tindakan penginjilan, ya, di tengah-tengah bangsa anti Kristus. Ya. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan ya, diam di negeri itu. Ingat, orang Kanaan adalah hasil inses Ham dengan ibunya. Jadi anak-anak yang luar biasa di zaman itu, luar biasa bejatnya, ya. Karena kalau anak haram di zaman itu biasanya dididik dengan cara haram. Ya karena ya udah dibuang, jadi ya mereka ya udah ngedan sekalian. Makanya jahatnya nemen itu adalah inses pertama di muka bumi, saudara ya, ibu dengan anak. Ya, waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, saudara ya. Lihat ini ya Abraham, dia jalan dari Haran, ya. Jadi Nahor dan Haran dan Terah nampaknya adalah penyembah El Shaddai. Ya, mereka adalah penyembah Allahnya Abraham. Nanti kalau kita lihat ketika Yakub bersumpah-sumpahan dengan Laban itu ternyata
Mereka punya Tuhan yang sama ya, saudara ya. Lihat, mereka jalan, mana nih saya kasih merah ya. Abraham masuk ya dari sini ya, masuk sampai ke Sikem, ya di Sikem. Ini peta Israel zaman Daud ya, saudara, ke Sikem. Nah, kalau Anda melihat, ini ada deretan pegunungan ini ya. Nah, saya pakai hijau aja dah. Ya, aku nggak mau nih. Ya, ini adalah daerah pegunungan. Yang hijau ini ya. Yang sebelah kiri biru laut. Ini adalah tempat yang sangat subur, yang sangat kalau orang Tionghoa bilang ini hoki ya, di belakang gunung di depan laut, saudara ya. Tanah Israel itu di belakang gunung di depan laut, ya. Jadi subur sekali dan terisolasi. Ya, nanti ya, kita lihat. Ya, Anda lihat ini hijau ya tanahnya ya. Ini subur. Tanahnya hijau, subur. Anda lihat sekelilingnya ya dikelilingi oleh negara-negara Islam ya sekarang ini ya. Dikelilingi oleh negara-negara Islam. Dan kalau Anda melihat lagi di peta, lihat saudara, semua negara-negara Islam ini putih semua nih ya, daerah ini. Saya kasih merah ya. Ini yang putih-putih ini. Ah, Ini daerah Islam semua nih. Indonesia kok hijau? Indonesia bukanlah tempat bagi Islam. Makanya sial, saudara. Indonesia itu bukan tempat bagi Islam. Nanti kita masuk ke sana ya. Cuma saya tunjukkan kepada Anda. Ini fakta. Semua negara di seluruh dunia, negara Islam, 90% itu tidak ada kehidupan, saudara. Ya, gersang, terkutuk. Ya, terkutuk. Spirit of Babel, ya. Nah, kita baca ini ya. Kemudian ia pindah di situ pegunungan di sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya ya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ya, Vayetek, Misam, Hahara, Mikedem, Levet El, Vayet Ahaloh, Bet El Miam, Vehaya, Mikedem, Vayiben, Sham, Mitzpeah, Adonai, Vayikra, Beshem, Adonai. Ya, saudara, lihat. Tanah itu tadinya dikuasai oleh orang-orang Kanaan, saudara ya. Dikuasai oleh orang-orang Kanaan. Anak-anak yang jahiliyah, bangsa yang biadab, yang kekejamannya, kebiadaban, imoralitasnya sampai naik ke surga katanya. Waktu Adam itu, waktu ceritanya Sodom dan Gomora kan, kemaksiatannya, kejahatannya, orang main senggol bacok, disembelih, diperkosa beramai-ramai satu kota ya saudara ya. Itu kelewatan karena memang mereka benar-benar orang-orang yang sudah dikuasai oleh si jahat, saudara. Dikuasai oleh hawa nafsunya dia. Tadi pertanyaan Pak Iman ya, apakah setan itu? Setan itu adalah hawa nafsumu sendiri, saudara. Ya, ambien setan itu luar itu sebuah daerah yang subur karena di belakangnya gunung, di depannya laut, tapi dikuasai oleh orang yang jahat. Makanya tempat itu kemudian harus diambil alih, ya, untuk tempat di mana ya Tuhan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini, saudara, menjadi pusat pemerintahan ya kerajaan surga di muka bumi.
Ya. Jadi Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada hamba dari Kanaan, termasuk Sodom dan Gomora ya, yang dari laut mati itu ya, yang sekarang jadi laut mati, ya keturunan Ham hasil ses dengan ibunya. Nah, perjanjian adalah pusat pemerintahan dunia di tengah kedurhakaan dan dikelilingi oleh antikristus ya. Lihat ya, beginilah firman Tuhan Allah, ya Yerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia dan di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Yerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa goyim, artinya tengah-tengah orang kafir, saudara, goyim. Jadi bukan sekedar bangsa-bangsa, tapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, lihat nih, tadi yang saya cerita ya, Israel di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ini Israel. Ya kan, yang subur ini kan, di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Turki, Syria, Irak, Yordan, Lebanon, Libya, Sudan, Yemen, Oman, Iran, Kuwait, Bahrain, Qatar, sampai ke Afghanistan. Ini Israel yang kecil sekali, saudara. Di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dia sebagai pusatnya di sana, di mana ada Tuhan di sana, dia dikeroyok oleh para antikristus. Ingat pelajaran tempo dulu ya, yang pelajaran tempo beberapa minggu yang lalu, Islam adalah antikristus. Ya, ajaib ya. Anda menyadari Israel, ya, Israel adalah umat Yehova, umat pilihan di tengah antikristus, di tengah spirit of Babel, saudara ya. Spirit of Jerusalem in the middle of spirit Babel. Wah, ajaib ini saudara ya. Ajaib ini. Ya, baik lagi. Oh, bahkan sampai hari ini ya, ini orang-orang ini ya, Syria, Irak, Iran, Yemen, Lebanon, ini kan mau menyerang Israel semua nih kan, dikeroyok. Ini kan tahun 2000, ya kan? Ini kan 2024. Tapi tahun 19, aduh, jangan pakai ini dong, kayaknya merah ya. Ini 1947. Salah. 19 nih. Ini saudara nyerang Israel saudara. Teman 19 itu 1973. Israel itu diserang habis-habisan. Israel yang puying mencet begini, negara yang baru tumbuh, diserang oleh negara-negara ini, saudara. Dan itu adalah tanah perjanjian. Ya, balik lagi ini kan, Israel yang merah itu dikelilingi oleh negara diserang tahun 48, 67, 73. Yang ini sekarang lama ya, tinggal yang merah saja. Yang abu-abu udah nggak berani lagi, saudara. Firman Tuhan mengatakan akan rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung menjulang tinggi di atas bukit-bukit, akan dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar perjalanan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sebentar, ini ngelek terus ya. Ada apa nih ngelek terus? Coba saya cek dulu ya. Yang di YouTube suaranya putus-putus ya. Ini nggak apa-apa. Ini ada teksnya ya. Ada teksnya. Suaranya putus-putus. Ya mudah-mudahan coba saya ganti.
Tes. Sekarang bagaimana? Udah lancar semua ya? Mudah-mudahan lancar ya. Tapi dari tadi saya ngomong ada teksnya semua ya. Jadi mudah-mudahan Anda tidak terganggu tadi ya. Ada teksnya soalnya. Jadi di akhir zaman ini, ya sekarang ini, ya Israel akan menjadi pusat dunia. Saya saja sekarang pergi ke Israel belajar. Saya perkenalkan Anda, ya, bagaimana belajar firman Tuhan, kemudian sambil belajar mengerti historis di Israel. Sehingga makin dalam, kita makin mengerti tanda-tanda zaman. Karena kita orang Kristen dengan orang Yahudi paralel nubuatannya. Kita punya sejarahnya dengan mereka, ya, kita punya nubuat mereka dan kita adalah penggenapannya mereka. Jadi kita nggak bisa lepas dari tradisi Yahudi kita, ya. Kalau Anda mau lepas dari Suaranya putus-putus, Pastor. Aneh. Putus lagi ya. Iya. Sebentar. Semoga tidak terlalu mengganggu deh. Terputus lagi. Oke, Tuhan Yesus tolong ya. Tuhan Yesus tolong. Sebentar. Mungkin pakai ini kali ya. Ya, ini mungkin lebih bagus ya. Ini lebih jelas ya suaranya ya. Ya. Clear ya, saya ganti. Nah, saudara. Jadi tadi saya bilang, di akhir zaman ini Israel akan menjadi pusat peradaban dunia, saudara. Kalau kamu tidak mau menjadikan Israel sebagai pusat peradaban dunia, ya kamu akan sial. Akan terkutuk tadi. Ketika seluruh dunia diberkati, lalu kamu nggak diberkati, kan namanya kamu terkutuk. Nggak usah kamu ngalamin yang jelek. Ketika semua orang dibagi, ya ini ada ini ada 100 orang nih, ya kan di Zoom kita. Semuanya saya kasih uang 1 juta rupiah, haleluya kan, ya kan? Semuanya kasih 1 juta rupiah, kecuali Pak Enado nggak dikasih. Loh, apakah Pak Enado terus jadi apa namanya? Jadi miskin gara-gara nggak dikasih uang? Yang lain kasih uang semua nih 100 orang nih, Pak Enado aja nggak dikasih. Iya, tapi namanya sial itu. Semuanya dapat, dia nggak dapat. Itu namanya sial. Nggak usah saya, nanti Pak Enado malah tak rampok. Nggak usah begitu, saudara. Semuanya dikasih, kecuali Pak Enado nggak dikasih, itu namanya sudah sial itu. Ya kan? Nah, tapi masalahnya kan kalau saya bagi-bagi duitnya pakai duit Pak Enado juga. Tapi intinya saudara apa, saudara? Intinya, ketika di akhir zaman ini seluruh dunia diberkati, tahun 2024 ini seluruh dunia akan diberkati mengalami masa damai ya, kuda putih ya. Kecuali Indonesia enggak. Kenapa? Karena Indonesia ngutukin Israel terus. Ketika semuanya nggak maju, Indonesia mandek. Kan sial. Ya saya nggak ngerti ya Jokowi dasarnya apa, katanya ekonomi dunia Indonesia masih tergolong mengalami kemajuan dibanding Vietnam, Kamboja, Thailand, Cina, Singapura. Indonesia ketinggalan jauh. Saudara, saya nggak ngerti dasar pemikiran Jokowi kemarin ya, waktu laporan ya pada DPR MPR. Saya nggak ngerti dasarnya dia apa, saudara, yang ngarang, menghayal dari mana. Kok manggut-manggut ya. Ngutang 8.400 triliun. Sial, saudara. Ketika seluruh dunia mengalami kemajuan, Indonesia sial. Kecuali Anda yang memberkati Israel. Kecuali, bukan masalah klinik, saya nggak cerita klinik, balik lagi ya. Anda belajar terbuka. Karena Anda memberkati Israel, pikiranmu terbuka. Makanya kamu tetap Tuhan lindungi. Ya. Ya, di dalam
Melkisedek, ya, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ya. Umalkisedek, Melek Shalem. Hutzilechem Vayayin Vehu Kohen Leel Elyon. Ya, Melkisedek ini adalah Kohen, ya, seorang Kohen berarti seorang imam. Imam dari El Elyon, ya, dari El Elyon yang maha tinggi. Lihat kata mana tadi? Kata Malaki, ya, Melkisedek, ya, Malkisedek. Lihat kata Malaki itu di kata Melek Shalem, saudara. Ada dua kata ya. Melek Sadek, Melek Shalem, ya, Melek Shalom. Melek Sadek, Sadek itu artinya kebenaran, raja kebenaran. Melek Sadek adalah Melek Shalom, adalah raja damai. Ia membawa roti dan anggur. Ya, saudara, ternyata kata Raja Salem ini berasal dari kata Yerusalem, saudara, ya. Artinya Melkisedek, raja kebenaran dari Yerusalem. Dulu belum ada kota Yerusalem, tetapi Yerusalem ini berasal dari Salemnya Melkisedek ini, Yerusalem, ya. Jadi kata damai. Inilah Melkisedek Raja Salem dilindungi. Jadi Yerusalem itu sudah ada secara apa, saudara? Draftnya, blueprintnya dari zaman Abraham itu adalah blueprint, ya. Blueprint dari blueprint dari Yerusalem yang menjadi pusat pemerintahan dunia, ya. Sebentar, ini kenapa nih? Oh, tersign out nih saya nih. Kan tersign out ya, sebentar. Saya masuk. Jadi Melkisedek ini kan gambaran dari Yesus Kristus. Ia tidak berbapa dan tidak beribu. Ya kan, tidak tahu orang asal usulnya. Artinya dalam kekekalan. Melkisedek Raja Salem inilah Yesus Kristus, Raja di Yerusalem, saudara. Lihat ya. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan tidak juga menerima tandanya pada dahi tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus 1000 tahun. Di mana? Maka naiklah mereka seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang kudus dan kota yang dikasihi. Apa? Yerusalem itu tadi, saudara. Ya, itu Yerusalem. Jadi blueprint Yerusalem yang di akhir zaman, ya, adalah blueprint Yerusalem yang hari ini, dari zaman Daud sampai hari ini, itu blueprintnya di zamannya Abraham, adalah sebuah nubuatan untuk akhir zaman, saudara. Dan itu digenapi. Tersign out lagi ya ini ya. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya, sebentar ya. Ini tersign out terus saya nih.
Nah, nama ya. Di Wahyu 21 ayat 1 dan 2 ya. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga. Yerusalem yang baru, ya, sebuah nubuatan. Jadi ada 4 ya. Yerusalem zamannya Melkisedek, kedua Yerusalem zamannya Daud, ketiga Yerusalem hari ini yang Anda lihat, dan keempat Yerusalem nanti ya di setelah zaman kerajaan 1000 tahun. Ya. Karena Yerusalem yang hari ini akan berlangsung sampai 1000 tahun lagi. Nah, nanti ada Yerusalem yang baru yang turun dari sorga. Ada 4 Yerusalem ya. Dan itu semua tempatnya di situ, Saudara. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem, di tengah bangsa-bangsa ku tempatkan dia. Ya, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka, pusat dari bangsa-bangsa. Tadi udah kita baca ya. Dalam Yeskel 5 ayat 5. Sebentar, ini kenapa ini? Nggak mau juga bandel nih. Semoga bisa ya. Akan terjadi ya pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Tadi ya, sudah kita baca tadi. Saat inilah yang akan terjadi, saudara. Makanya, apakah nanti akan terjadi perang dunia ketiga di masa-masa sekarang? Enggak, saudara. Enggak akan terjadi. Belum. Ini akan terjadi yang pertama kali adalah Israel menjadi pusat dunia dulu. 2024 ini. Ya. Waduh, makanya saya pengen sekali bikin seminar akhir zaman ya, saudara, di Belanda ini. Karena banyak pengajaran yang keliru, yang sudah kemana-mana, kegeeran orang Kristennya. Akan terjadi dulu masa-masa damai, ya. Tapi nanti akan terjadi masa-masa, ya, tiba-tiba dikhianati. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Tapi yang akan terjadi adalah damai dulu. Jadi apakah Iran akan bisa mengalahkan Israel? Nggak akan bisa. Iran tidak akan bisa mengalahkan Israel. Tidak akan bisa, percaya saya, saudara. Ya, cuma jargon-jargon saja. Enggak berani. Anda itu di atas kertas saja, enggak mungkin Iran bisa menang lawan Israel. Di atas kertas. Ya. Nah, lihat ya. Sejak Adam, iblis berusaha untuk menghancurkan nubuatan mesianik. Nubuatan Mesias. Sejak Adam, saudara ya. Yerusalem yang menjadi pusat pemerintahan dunia juga diambil alih atau dihancurkan oleh Antikristus. Makanya kemudian si Nimrod ini berusaha menghancurkan tanah Kanaan itu, ya, di Kejadian 14 itu kan. Nimrod ini berusaha menghancurkan Yerusalem. Tapi kemudian si Abraham berhasil membunuh Nimrod. Dan ketemu sama Melkisedek, raja Yerusalem tadi. Di zaman para raja sama ya, Nebukadnezar, di Babilonia ya kan, menghancurkan Yerusalem. Kemudian orang-orang Yahudi diangkut semua, saudara. Kemudian Raja Kores mengembalikan. Raja Kores itu bukan Khamenei ya. Raja Kores itu bukan nenek moyangnya Khamenei. Sama-sama negaranya sekarang Iran, dulunya Persia. Tetapi Khamenei itu bukan orang Persia, dia pendatang. Ya. Dan si Khamenei ini adalah orang Islam Syiah. Itulah antikristus, ya. Islam Syiah itu antikristus, saudara ya. Sunni itu pengikutnya nanti. Lalu orang-orang Kristen yang murtad, mu'alaf itu adalah pengikut antikristus, saudara. Lebih kejam nanti. Bukan berarti dia pengikut Syiah, enggak. Ini kita cerita metafora semua ya. Bahwa ini orang-orang Islam, tapi beda Pak. Siapa bilang beda, saudara? Kitabnya sama, Allahnya sama. Yang membedakan kan organisasinya. Orangnya tetap sama-sama seperti Kristen dengan Katolik. Ya kan imannya tetap sama, yang membedakan kan organisasinya. Jadi Yerusalem ini kemudian dihancurkan ya oleh si Nebukadnezar, lalu dibangun lagi, dihancurkan lagi oleh Roma. Dari situlah kehancuran yang kedua inilah kemudian kekristenan muncul. Menghancurkan Yerusalem yang fisik, saudara, supaya orang diajari yang rohani. Ya,
Karena yang fisik ini berasal dari Babilonia. Nah, nanti ya, kenapa yang fisik berasal dari Babilonia? Sejak Yesus mati, ya, sejak Yesus mati di kayu salib, maka semua ritual-ritual simbol-simbol ini dia patahkan, saudara. Efesus 2 ayat 15 ya, dengan matinya Yesus disalib, maka ia membatalkan segala Taurat dan ketentuan di dalamnya, termasuk simbol-simbol dan ritual. Bahkan orang Yahudi hari ini tidak bisa melakukan, walaupun kepengen nggak bisa. Melakukan semua ritual itu nggak komplit, nggak bisa komplit, saudara. Karena memang sudah dipatahkan. Makanya kemarin kita belajar tentang ini ya, orang Yahudi ini ya, lihat ini ya, tentang bait suci yang ketiga ini ya. Now our bodies are our temples, our souls are our window, our minds, our kohanim, our animal instinct are our sacrifices. Tubuh kita ini adalah bait suci, sama seperti ajaran dalam Alkitab 1 Korintus 3 ayat 16. Ya kan, tubuh kita adalah bait suci. Ya, akhirnya orang Yahudi nyerah. Orang Yahudi pun sampai hari ini nyerah, saudara. Nah, karena yang ritual, yang simbol tadi, perjamuan suci, perjamuan itu bagian dari ritual-ritual, itu adalah buatan manusia, saudara. Tidak salah, yang salah kalau kamu tidak ngerti. Maka jadi salah, karena kamu melakukannya dengan membabi buta, lalu itulah avodasara. Itulah jadi penyembahan yang salah. Karena kamu fokus dengan ritualnya tanpa maknanya, yaitu diakonia dan marturia. Ya. Baik lagi ya. Tadi ada di dalam ini ya. Ya, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ya, Vayomer Elohim, ya, El Moshe, Asher Aye, Esher Aye, ya, Vayomer ko Tomar Levnei Yisrael Ahye Shelachani Alaichem. Saudara, Anda lihat ya, kata Ahye, Esher Ahye. Ya, Ahye, Esher Ahye, mana tadi? Kata Ahye di situ berasal dari kata hayah. Ahye ini adalah bentuk imperfect, saudara ya. Atau future tense. Yang akan terjadi, belum terjadi, ahye. Artinya apa? Yang akan datang. Jadi ketika ya, Vayomer Elohim El Mosea, ahye, Esher ahye, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, akulah yang akan datang. Ya, siapa namamu? Musa bertanya, siapakah namamu? Ya, Vayomer Elohim El Mosea, ahye, Esher ahye. Akulah yang akan datang. Jadi zaman Musa ya 1.500 tahun sebelum Yesus datang, Yehova ini memperkenalkan diri kepada Musa, aku ini akan datang. Ya. Nah, ini ya. Oh, nanti. Nah, kita nanti ke sini balik lagi. Ya, Yosua bin sebentar. Ya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Apakah ini lagi cerita Yesus? Bukan. Ya, ini ada dua, lagi cerita Yosua atau Samuel. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk ke Yesus dulu. Ini lagi cerita Yosua, ya, atau Samuel atau semua nabi-nabi, saudara. Tetapi dimulai dari Yosua. Ya, dan nabi yang kemudian disebut lagi, Yosua itu tidak pernah disebut nabi zaman itu ya. Sebutnya apa? Pemimpin, ya hakim Israel. Tapi yang kemudian disebut nabi lagi adalah Samuel. Jadi orang Yahudi mengartikan ini adalah Yosua atau Samuel. Apakah Yesus? Nanti dulu, jangan nyampe ke sana dulu, saudara. Ini ceritanya Yosua dulu yang pasti. Jadi Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, kata Yosua ini, nah yang Samuel ya, tapi kita nggak akan bahas yang Samuel. Ya, dan Yosua atau Yehosua bin Nun. Ya, jadi Yosua itu namanya sama dengan Yesus. Di dalam Alkitab, ya nama tokoh yang disebutkan yang namanya sama ya Yosua sama Yesus ini, saudara. Ya, lihat ya, kata Yosua. Nama Yosua dalam perjanjian lama sama dengan nama Yesus dalam perjanjian baru. Suksesi Musa ke Yosua adalah metafora dari suksesi perjanjian lama ke perjanjian baru, saudara. Musa melambangkan Torah. Yosua atau Yehosua, nama yang dipakai oleh Yesus, karena Yesus itu kan gramatikal bahasa Yunani. Tapi kata Yesus berasal dari kata Yosua atau Yehosua. Adalah metafora, suksesi atau makna rohani dari suksesi pergantian perjanjian lama ke perjanjian baru, saudara. Ya, masuk ke tanah perjanjian. Musa nggak bisa masuk tanah perjanjian. Siapa yang membawamu ke tanah perjanjianmu? Yesus, saudara. Bukan hukum Torah, tapi Yesuslah yang akan membawamu ke tanah perjanjian. Yesus, ya. Benar. Lihat ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas ia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara, ketika tanah Kanaan itu dihancurkan, karena mereka belum mendengarkan Injil, belum ada kasih karunia. Di zaman itu belum ada hukum. Ya, hukum diturunkan kepada Musa, ya kan? Lalu Musa datang ke sana, ya kan? Dan Musa berhenti dari kejauhan, Yosua masuk, dia bawa hukum itu ke tanah Kanaan, berarti orang-orang di tanah Kanaan itu harus dihancurkan karena tidak sesuai dengan hukum itu. Ya, balik lagi, ini adalah makna rohaninya, ya. Di sana ada pemberitaan supaya orang-orang Kanaan itu menundukkan diri kepada hukum, tetapi anak-anak Kanaan ini adalah anak-anak kedagingan, sehingga harus dimusnahkan. Dan di zaman itu tidak ada yang memberitakan. Sementara kalau Anda melihat di dalam Matius 10 ayat 15 dan Matius 11 katakan, kalau Sodom dan Gomora itu mendengarkan berita yang kamu dengar dan melihat mujizat-mujizat yang kamu lihat, maka pasti bertobat. Tetapi enggak, saudara. Maka apa artinya, saudara? Betapa lebih beratnya hukuman yang harus diajukan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Orang-orang yang sudah menerima Injil, orang-orang yang sudah mendengarkan Injil, walaupun belum jadi Kristen, tetapi dia menolak, dia akan dihukum lebih berat, saudara. Orang-orang yang sudah, ya, kayak Donditan, Suma, ya mereka kan sudah baca Alkitab kan, Ahmad Dedat, dia akan dihukum lebih berat. Mereka baca, tapi mereka menginjak-injak anak Allah, menghina, saudara. Roh kasih karunia, dia tolak. Apalagi orang-orang yang dari Kristen lalu kamu jadi mu'alaf, jadi orang Islam. Itulah antikristus, saudara. Ya. Maka dari itu, kalau Anda melihat, ya, ini kan tadi ya 1 Korintus 6 ayat 16, bahwa kita ini bait suci. Kita dengan orang Yahudi sepakat. Ya, bahwa tidak ada ritual lagi, saudara. Lihat, Tuhan mau kita ini pergi keluar, leh-leha, mengambil alih kuasa dunia dari tangan antikristus. Karena orang-orang ini berusaha untuk mengambil alih kerajaan Allah di muka bumi ini. Ketika Abraham sudah ambil alih, ya kan, dan dia menjadi berkat, makin kuat, lalu, ya kan, iblis, spirit of Babel, dari mulai zamannya Nimrod, Nebukadnezar, sampai ke Islam, berusaha mengambil alih kembali. Makanya, ya saudara, kalau Anda melihat, tadi balik lagi ya, ini lihat saudara, Israel di tengah-tengah orang-orang tidak percaya. Dan kalau Anda lihat, seluruh negara Islam itu terkutuk semua. Nggak ada kehidupan, terkutuk semua itu tanahnya ya gersang begitu.
Ya, kan ajaib ini. Kalau Anda lihat ini, apa ini kebetulan? Ya, enggak, ini kebetulan Islam. Ini Islam semua loh yang di sini loh. Ya, kecuali Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sebetulnya bukan untuk Islam. Ya, asal usulnya dari awalnya Indonesia itu bukan didesain untuk Islam, saudara. Makanya Indonesia jadi berantakan sekarang, tidak karu-karuan. Kamu itu ayam mati di lumbung padi, orang-orang Indonesia. Maka kamu harus memberitakan Injil. Itulah sebabnya, ya, pemberitaan Injil itu adalah sebuah perlawanan, adalah sebuah perang melawan antikristus. Saya ulangi ya, pemberitaan Injil adalah sebuah perang ya di alam roh melawan antikristus, karena Injil adalah sebuah ideologi cinta. Antikristus adalah ideologi kebencian dan hawa nafsu. Kawin isinya 4, kawin cerai boleh dan seterusnya, saudara. Kawin anak, mantu, babu, bocil, semua boleh. Itu adalah ideologi hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Di sorga ada kawin mengawinkan. Itu adalah ideologi-ideologi yang sesat, saudara ya. Ideologi Spirit of Babel itu. Ini tadi wilayah ini. Tetapi kemudian orang-orang ini kan masuk ke Eropa, masuk ke Indonesia, masuk ke Australia, ke Amerika, berusaha ambil alih. Makanya kamu harus perangi, bukan dengan pedang, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi dengan melawan ideologi-ideologi Islam ini, saudara. Melawan isme-isme, ya, humanisme, liberalisme, kapitalisme, itu harus dilawan dengan cinta, ideologi cintanya Yesus. Balik lagi, bukan agama Kristen loh saudara, Tritunggal Oneness dan sebagainya macam, tidak ada urusannya. Ini adalah perang melawan ideologi, saudara. Itulah sebabnya Anda dan saya harus memberitakan Injil, ya, untuk melawan antikristus ini. Ya, coba ayatnya di mana? Yang mempercepat kedatangan Tuhan. Mempercepat kedatangan Tuhan. Bentar ya. Ya, itu kamu nanti ya. 12 ya, mulai dari ayat 11 ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur oleh karena nyalanya. Kedatangan Tuhan itu akan segera datang dengan sendirinya kalau kamu memberitakan Injil. Ya, tapi kalau kamu tidak memberitakan Injil, maka petaka-petaka itu akan datang bertubi-tubi dan lama. Dari dari meterai yang pertama, kita ini ada di meterai pertama nih. Bagaimana meterai yang pertama segera cepat jadi sangkakala ketujuh, saudara. Kan meterai pertama, meterai kedua, meterai 3, 4, 5, 6. Meterai ketujuh, sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu harus percepat dengan sekarang ini dengan memberitakan Injil sekuat tenaga, saudara. Nggak ada cara lain. Makanya kita punya damar kasih, kita punya damaris. Dan uang itu bukan buat pribadi saya. Uang itu semuanya untuk pelayanan. Bahkan monetasi dari YouTube saya pun, ya, kita kasihkan ke damaris, kasihkan ke Muntah, ke yayasan. Sekarang kita mau fokus untuk Eropa, gantian, saudara ya. Karena saya kerja sendirian, ya. Kalian di Indonesia udah kita 3 tahun saya support kalian teriak-teriak. Sekarang giliran, ya, bantu saya di Eropa. Kita mau memberitakan Injil melawan roh antikristus ini, saudara. Ya, jadi pertarungan antikristus, ya, pengikut Kristus dengan antikristus, pertarungannya adalah Yerusalem. Benar-benar ya, Yerusalem secara fisik dan Yerusalem secara metafora. Ya, makanya senjata kita adalah apa, saudara? Kasih makan. Melkisedek, Malak Sadek. Apa, saudara? Sadek? Sadek adalah, buah dari Sadek adalah sedekah. Baju putih orang-orang kain lenan, ya, baju pesta kita.
adalah perjamuan Tuhan kita, ya, perjamuan kawin anak domba dengan baju putih adalah perbuatan baik orang-orang kudus. Yaitu apa, saudara? Perbuatan benar orang-orang kudus, sedekah, saudara. Tidak ada cara lain. Memberitakan Injil sambil bersedekah. Itulah cara untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Ya. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu akan melihat bencana-bencana itu mengerikan sekali. Ayo ndang cepat Tuhan datang dengan cara apa? Dengan cara kamu memberitakan Injil. Makanya tadi pertarungannya kita bertarung mempertahankan Yerusalem ini dengan cinta, saudara, bukan dengan perang. Israel belum paham, orang Yahudi masih dengan perang. Tetapi kita paham dengan cinta. Suatu hari, ya, sekarang Israel sudah mulai paham, beberapa tidak. Tetapi suatu hari semuanya akan paham. Ya, walaupun sudah agak terlambat orang Israel yang ini kan. Tetapi akan ada 144.000 orang kudus yang bersama dengan kita menjadi dua saksi Allah. Tapi apakah Anda adalah saksi Allah? Oh, nanti dulu saudara, jangan geeran dulu. Apakah Anda adalah saksi Allah? Belum tentu. Ya kan? Jangan-jangan kamu malah jadi batu sandungan bagi sesamamu. Jangan-jangan kamu pelitnya minta ampun, kikir. Kamu tidak memberitakan kabar baik kepada tetanggamu, malah kamu ya buruk-buruk semua. Ngerasani fitnah sana sini, ya kan? Hati-hati saudara. Apakah perkataanmu dan hidupmu adalah kesaksian yang bisa membawa orang datang kepada Yesus? Apakah perkataan dan perbuatanmu adalah kesaksian yang membawa orang pada Yesus? Oh, belum tentu saudara. Ya kan? Hati-hati, jangan GR. Oh, rapture, nggak ada rapture saudara. Kacau sekali ini orang-orang ya. Nah, itulah perjuangan kita, pertarungan kita sekarang. Ya. Nah, lagi ya. Maka Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan akan selamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tadi saya sudah tunjukkan ya, bagaimana kita harus memberitakan Injil. Ya, kita ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan yang di Eropa, jelas saudara ya. Kadang-kadang jelas yang kita baptis, jelas ada semua orangnya. Makanya saudara ya, apakah kamu sudah menjadi berkat dengan hidupmu saudara? Atau jadi fitnah-fitnah doang, kerjamu cuma caci maki sesama orang Kristen? Itu ya, kalau saya tanya kamu Tritunggal Wanes buahnya apa? Buah dada dan buah sakar. Iya kan, kalian Tritunggal Wanes itu kan yang suka ribut dogma itu kan, buahmu kan cuma buah dada sama buah sakar doang. Iya kan? Pengen rapture, gundulmu pengen rapture. Jangan-jangan kamu murtad lagi nanti. Ya kan? Ayah Gilbert itu kan yang murtad pertama nanti itu ya. Ketika Antikristus menyatakan dirinya, Gilbert yang murtad pertama kali, ya belum menyatakan dirinya saja sudah cium tanya Yusuf Kala kok pembakar gereja. Hati-hati saudara ya. Oh, saya enggak main-main saudara ya. Firman Tuhan ini ya, beritakan Injil saudara yang benar, terus sistematis. Anda mulai jadi berkat ngomong. Ya, saudara ini ya, kemarin tadi saya tunjukkan kepada Anda ya. Gimana kita memberitakan Injil ya. Sama tetangga pun kita beritakan Injil, saudara. Sama tetangga pun kita beritakan Injil. Ini tetangga saya ya. Nah, ini kan di belakang rumah saya ini kan. Kita ini ya, di belakang rumah saya di taman itu ya. Kita ada bak, kita ada belibak itu ya. Di Petup. Ini orang-orang bule yang kita baptis saudara ya, orang-orang Jerman, orang Belanda ya. Oh kita menua ya, kalau orang ini nggak terkira lagi, udah banyak ya kalau orang-orang Islam ini ya udah ratusan, cuma kan udah terpencar kemana-mana. Salah satunya Nina Omid dulu itu ya saudara ya. Itulah caranya kita melawan antikristus dengan pekabaran Injil dan diakonia. Dengan perjamuan Tuhan. Melawan antikristus itu dengan perjamuan Tuhan, yaitu
tubuh Kristus, yaitu makanan, diakonia, dan darah Kristus, yaitu marturia. Ya, itulah cara melawan antikristus sekarang ini. Dan cara kamu hidup di dalam kekudusan yang benar. Hati-hati saudara ya, hati-hati jangan serampangan. Sebab sampai sejauh mana level rohanimu, begitu antikristus menyatakan diri, Roh Kudus itu ditarik dari muka bumi, ya segitu juga kamu levelnya. Segitu juga levelmu, seberapa kamu mencapai, ya udah segitu kamu mentok saudara. Bisa-bisa kamu murtad, kamu ngarep-ngarep rapture, jangan-jangan nanti kamu yang murtad, jangan-jangan kamu salah satu yang murtad nanti. Karena antikristus dan pengikutnya berasal dari kita loh. Muhammad berasal dari kita. Mu'alaf itu ya, yang menentang Kristus berasal dari kita. Itulah antikristus. Ya. Hati-hati ya saudara ya. Nah, jadi itulah cerita ya tentang lech-lecha. Lech-lecha, pergi, beritakan. Karena itu pergilah. Ya, beritakanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa namanya? Yesus Kristus. Ya, dalam Kisah Rasul 2 ayat 37-38, baptis di dalam nama Yesus Kristus. Ya, saudara ya. Waduh. Lech-lecha, pergi, beritakan. Jangan diam aja, saudara. Pak, saya masih belum bisa pergi, Pak. Saya masih belum. Nyumbang, donasi di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Berdonasi, saudara. Kamu tergerak untuk pelayanan untuk yang di Indonesia, kasih yang di Indonesia. Kamu tergerak untuk pelayanan di Eropa, Pak, saya ingin, Pak. Kasih, kirim. Kalau kamu tidak bisa kirim internasional, Anda bisa kirim nyawer ke situ tuh, ya. Saweran ke mana itu, saudara? Ke saweran di YouTube saya. Semua monetasi YouTube ini akan saya dedikasikan untuk Christian Center, saudara. Ya, mau dapat 1.000, dapat 2.000, kita kasihkan semuanya. Karena kita butuhnya setiap bulan 50 juta kurang lebih. Kurang lebih setiap bulan kita butuh 3.000 euro, saudara. Kurang lebih. Untuk pelayanan ini, kita pelayan gede-gedeannya, kita nggak main-main ya. Saya lagi cari tim, saya lagi rekrut tim satu-satu ya. Akan capek sekali, tapi sukacitanya tidak ketulungan. Saya kejar-kejaran sama antikristus ini, sama spirit antikristus. Saya dulu atau mereka dulu yang dapat, saudara. Ya, makanya saya lari terus ya, Pak Yus, sampai tak gedor-gedor pagi siang malam ya, tak teleponin terus ya, koordinasi terus pagi siang malam ini. Karena Pak Yus yang ngerti jalurnya, saya nggak ngerti jalurnya ya. Kalau kemarin kita nabrak-nabrak karena nggak ngerti jalurnya, sekarang sudah pinter ya, tapi kita kawal terus. Doakan saudara ya, mudah-mudahan saya rencananya 19 September peresmian, nanti Pastor Daniel Alexander yang akan menjadi senior pastornya, saudara ya. Kita akan minta Pastor Daniel Alexander menjadi pengayomnya, supaya saya bisa komunikasi dengan gereja-gereja lain. Supaya jangan musuhan. Ya harus ada yang netral, kan Pak Pastor Daniel Alexander. Loh, Pak, kamu nggak dapat nama dong? Nggak apa-apa, saya nggak butuh nama. Saudara, saya butuhnya saya kerja. Secepat mungkin. Biar Tuhan yang ngereken saya, saudara. Ya kan, apalagi beliau sudah senior ya kan. Biar beliau yang mengendorse dan yang kita ini, walaupun kan beliau kan juga ada di Indonesia, ada di sini kan paling cuma 2 bulan seminggu ya, 2 bulan itu cuma seminggu. Ya jadi mesti ada yang kerja, tetapi harus ada yang mengayomi. Begitu ya, saudara ya. Lech-lecha, pergi beritakan dan kasih makan. Karena semua tanah yang kau injak, ayat terakhir saudara ya. Tadi pagi sudah saya khotbahkan ya, Yosua 1 ya. Terakhir benar. Yosua 1 ya. Kenapa saudara? Mulai ayat 6 ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Yesua. Ya, kan sekarang Yesua kan. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung. Tetaplah tinggal di dalam cinta, jangan kanan kiri. Jangan reka-reka, saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan ajaran cinta ini, saudara ya. Kan Taurat ini adalah cinta.
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, engkau akan selalu beruntung. Ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Yesus menyertai. Ya kan Matius 28. Ya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya. Lihat ayat 3 ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seperti yang Tuhan Yesus janjikan kepada para rasul. Ya kan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Leh-lehlah. Pergi. Ya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.